وقد وصلنا في اللقاء الماضي الحديث كم يا إسر الدين؟ Hadis keberapa yang terakhir? 121 apa 119? 122 sekarang ya. Sahih? Masih dalam bab penjelasan banyaknya jalan kebaikan. Hadis yang 122. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal ithnaini sadaqah, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah, wa kullu khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqah, wa tumitul adha 'anil tariqi sadaqah." Muttafaqun alaih. Hadisnya bagus. Dan lafaznya tidak terlalu susah. Mungkin ini yang akan salah satu hadis-hadis yang akan kalian hafal dalam ujian. Jadi setiap sulama ini adalah persendian manusia alaihi sadaqah. Atasnya sedekah. Setiap persendian manusia sebenarnya bisa melakukan sedekah. Persendian yaitu anggota tubuh kita berupa jari-jari tangan, kaki, itu namanya sendi. Dan manusia salah satu kelebihannya adalah mempunyai persendian. Ini yang namanya sendi, di mana manusia tidak kaku, lentur. Kalau tangannya kayak kaki kuda, bisa nggak nulis? Bisa masak nggak? Nggak bisa. Tapi manusia tidak. Dia lentur, kakinya juga seperti itu. Kalau kakinya kayak kaki gajah, bisa nggak nendang bola? Oh bisa, tambah kencang katanya. Maka itu persendian. Setiap persendian dari manusia adalah sedekah. Harusnya bisa melakukan sedekah. Yang pertama adalah ta'dilu bainal itsnaini sedekah, ya. Mengadilkan antara dua orang. Maksudnya mendamaikan antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Jadi kalau kita punya teman yang sedang berantem atau yang sedang saling tidak menyapa atau saling tidak cocok, kita damaikan, itu sedekah. Atau ada persengketaan, ya, Srupin. Jangan justru ditambah, ya. Ada orang yang bersengketa, ada orang yang dua berselisih. Udah, ya, pukul aja dia. Bilang lagi yang satu, udah, ya, malam-malam, ya, kamu pukul aja dia. Akhirnya berantem. Nah, ini bukan sedekah, ya, tapi adalah kemungkaran. Maka mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Ta'dilu bainal itsnain. Ya, mendamaikan dua orang yang berselisih ataupun mendamaikan dalam arti di sini menghukumi ada dua orang yang bersengketa. Ya, bagaimana jalan keluarnya itu adalah sedekah. Yang kedua adalah wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Engkau menolong seseorang dalam kendaraannya. Dabbah itu artinya apa? Ilham?
Amar. Dabbah artinya apa Amar? وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. Dabbah itu artinya apa? Melata, ya. Jadi seseorang di hewan melatanya yang maksudnya adalah kendaraannya, karena dulu kendaraan itu adalah hewan melata, yaitu berupa kuda atau keledai ataupun onta. Belum ada mobil seperti sekarang, ya. Sekarang orang punya mobil, punya Mercy, punya Bentley, mobil yang mahal, bahkan punya helikopter ataupun pesawat jet sendiri. Ya, maka di sini kalau engkau, kata Rasulullah SAW, menolong seseorang di kendaraannya, fatahmiluhu 'alaiha, maksudnya engkau membantunya, ya mungkin dia sedang sakit, ya, dibantu masuk ke kendaraannya, kalau dulu ke ontanya atau ke kudanya, atau misalnya sudah tua, tidak mampu untuk naik sendiri, ya. Ataupun bukan orangnya, engkau mengangkat mata'ahu, ya. Mata'ahu artinya apa? Barangnya. Ya, dulu dimasukkan barang. Ya, kalau sekarang ya mobil misalnya ada orang bawa berat, kita bantu masukkan ke dalam mobil tersebut. Itu adalah sedekah. Shadaqatun adalah sedekah. Mungkin itu enteng ya. Acengnya maksudnya. Bisa lah dia sendiri, ngapain sih ngerepotin kita? Tapi kita membantu, itu kita mendapatkan sedekah. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah, dan perkataan yang baik itu adalah sedekah. Ya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ya. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan perkataan yang baik itu seperti apa? Seperti pohon yang bagus. Pohon yang kekar itu asluha thabitun. Ya. Dia akarnya kuat. Wa far'uha fis sama'. Ya. Dasarnya kuat, pokoknya kuat, dan cabangnya ke langit kuat. Itulah perkataan yang baik. Ada pohon yang tua, yang tidak pernah ditebang mungkin ratusan tahun yang lalu. Pohonnya pohon beringin atau apapun, dia kuat. Seperti itulah perkataan yang baik. Kenapa? Tu'ti kulla hinin bi'izni rabbih. Wa yadribullahu amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ya. Dia akan memberikan manfaatnya setiap waktu, ya, dimana kalau ada pohon rindang, apalagi dulu ini perumpamaan diturunkan ketika orang Arab. Ke orang Arab gimana dulu? Gersang, ya, nggak ada pohon jarang, nggak seperti di Indonesia. Kalau mungkin ayat ini turun di Indonesia, kita tidak merasakan sesuatu yang lebih karena di Indonesia nggak masalah banyak pohon, ya. Mungkin juga di rumahnya Irfan di depannya banyak pohon, ya, pohon mangga, pohon jambu. Ya. Arab dulu ada pohon itu sangat langka, sangat bermanfaat karena bisa berteduh, bisa istirahat, ya, bisa menghindari dari teriknya matahari. Jadi memberikan manfaat seperti pohon yang kokoh. Sebaliknya, perkataan yang buruk itu seperti apa? Wa mathalu kalimatin khabithatin ka syajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Jadi perumpamaan perkataan yang buruk, ya, sehari yang jelek, wah, bentar-bentar hewan kebun binatang keluar, semuanya dikeluarkan 1 2 3 4 5. Bentar-bentar mencela, bentar-bentar menghasut, ya. Sebentar-bentar ngatain temannya. Ya, sebentar-bentar
mengatakan hal yang tidak baik, itu seperti pohon yang jelek. Ujutusat, apa ujutusat? Acep? Ujutusat apa? Wa tara kulla ummatin jathiyah. Jasa itu artinya dia tunduk ya, jadi tidak kokoh. Seperti itulah pohon yang rapuh. Dari bawahnya emang udah rapuh, dikoyak. Begini juga udah rusak, hancur. Seperti itulah perkataan yang buruk. Malah min qarar, tidak kuat. Ya, tidak mempunyai kekuatan. Itu adalah kalimat ya atau perkataan yang baik, sedekah. Ini jadi perkataan yang baik, sedekah. Selain dia memberikan manfaat, dia juga memberikan kekuatan. Ya, ada temannya nggak hafal, kamu bego banget sih. Langsung saya udah hafal nih, kamu nggak hafal. Ya nggak habis seperti itu. Punya temannya agak lambat, ayo semangat gitu kan, kamu pasti bisa. Nah itu yang bagus. Ayo, kalau kita hafal ya bareng-bareng, kalau kita hafal semua bareng-bareng atau kita lulus bareng kan enak. Ya. Itu motivasi. Itu kalimatun jangan memojokkannya. Dia mah payah. Enggak naik-naik, ya, enggak ada progresnya, enggak ada peningkatan. Wa kullu khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah, dan setiap langkah yang engkau langkahkan ke salat, ya, ke masjid Istiqomah atau ke masjid Barakah, ya, itu sedekah. Dihitung setiap langkahnya ya. Nur Syadi dari mana? Dari masjid. Masjidnya di mana? Oh, kamar mandi. Ngapain kamu? Mandi ya. Jadi setiap langkah itu dihitung. Entah itu ke Istiqomah ataupun ke Al-Barakah atau masjid-masjid yang jauh. Ya, masjid-masjid yang jauh itu sedekah. Dihitung. Jadi kita harus memperhatikan itu. Enggak sia-sia. Wah, jauh Ustaz, ya saya mah sholat di sini aja. Habisnya Istiqomah di sana, Barakah di sana, apalagi masjid itu. Nah, dia tidak mendapatkan kebaikan, tidak mengetahui bahwa setiap langkah yang ia langkahkan ke masjid itu adalah sedekah. Kemudian yang terakhir, wa tumitul adza 'anit tariq sadaqah, dan menyingkirkan hal yang membahayakan dari jalan adalah sedekah. Ya, ada duri. Ya. Kalau dulu duri atau sekarang misalnya kulit pisang ataupun paku. Ya, karena paku ini ya, motor motornya pecah bannya. Ya, ketika kita melihat ada paku-paku di jalan, kita singkirkan, itu sedekah. Jadi hal-hal yang kecil tidak bisa dianggap sepele karena itu sedekah. Karena itu sedekah, ya, Masyadi ya. Wa rawahu Muslimun aidan min riwayati Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan Muslim juga dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu khuliqa kullu insanin bin bani Adam ala 60 wa 300 mafsilin." Ya. Innahu khuliqa kullu insanin bani Adam ala 60 wa 300 mafsilin. Ya. Sungguhnya setiap anak Adam diciptakan dengan atau diciptakan padanya berapa? 360 apa? Persendian. Hitung aja sendiri. Persendian. Ya. Mata, mulut, telinga, semua ada sendi-sendinya. Faman kabbarallaha wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha wa astaghfarallaha wa azala hajaran an tariqin nasi. Barang siapa yang takbir, membesarkan Allah, bertahmid, tahlil la ilaha illallah, tasbih, subhanallah,
Astaghfirullah. Dan azala hajaran an tariqin nasi, menjauhkan batu dari jalan manusia. Mungkin ada batu besar. Ataupun syaukatan, ataupun tadi apa? Duri. Au 'azman, ataupun tulang. Ya. Bukan tulang dalam bahasa Batak, bukan. Azman di sini artinya tulang, ya. Kemarin mungkin tulang-tulang hewan yang menghalangi jalan manusia. Jadi barang siapa yang tadi diulangi takbir, tahmid, tahlil, tasbih, kemudian menyingkirkan hal yang berbahaya dari jalanan, itu bisa batu, tulang ataupun duri. Au amara bi ma'rufin au naha 'an munkarin, sama amar ma'ruf nahi munkar itu sama seperti sebelumnya. Adada tilka 60 wa 300, ya, yang berjumlah berapa? 360 persendian itu. Fa innahu yumsi yawma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Maka dia yumsi, ketika sore itu dia telah menjadi zahzah. Artinya apa artinya zahzah? Faman zuhziha 'anil nar, membebaskan dirinya dari neraka. Dengan apa? Dengan 360 persendian yang ia gunakan di jalan Allah, itu berupa sedekah. As-sabi'u, hadis yang ke-6 yang ke-7 di bab ini, ya, hadis yang ke-7 di bab ini atau hadis yang 123 dari kitab Riyadhus Shalihin, anhu dari siapa? Abu Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu bersabda, man ghada ila al-masjid aw raha, barang siapa yang pergi ke masjid, aw raha, raha artinya apa? Ghada, pergi pagi-pagi, raha pergi sore-sore. Bil ghuduwi wal asal. Ghudu itu pagi-pagi. Kalau raha ini maksudnya selain pagi, mungkin bisa sore ataupun malam. Jadi barang siapa yang ke masjid, baik itu pagi ataupun sore, ya, addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha, ya. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan baginya di surga apa? Nuzulan. Apa nuzulan? Nuzulan min ghafurur rahim. Apa katanya? Irfan? Lakinil ladzina ittaqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min indillah. Nuzulan, sebagai tempat tinggal. Jadi setiap kali dia pergi ke masjid, baik itu pagi ataupun sore, Allah akan bangunkan setiap kali dia pergi itu tempat tinggal. Berarti banyak dong rumahnya Pak Ustaz. 3 rumah, 4 rumah, 5 rumah. Allahu a'lam, ya. Mungkin bisa lebih dari itu, ya. Pokoknya dihitung ketika dia ke masjid sore, ada pagi pulang lagi. Sore ke masjid lagi, nanti pagi gitu lagi. Itu dibangunkan nuzulan, tempat tinggal. Apa diperbesar atau ditambah rumahnya? Ya, bisa diperbesar ataupun ditambah rumahnya, sesuai yang Allah inginkan. Ya, itu sebagai investasi, ya. Kalau kalian nanti sudah bekerja bagaimana pengen punya rumah baru, KPR, nyicil buat punya rumah, bayar sekian, maka di akhirat juga seperti itu. KPR-nya juga ada. Bagaimana caranya? Pergi ke masjid, ya, nggak usah ngeluarin duit, cukup ke masjid pagi dan sore. Ya, setiap kali ke masjid itu dibangunkan rumah di sana, di surga. Oh, di sini an-nuzulu al-qutu war-rizqu wa ma yuhayya'u lidh-dhaifi, ya. Nuzul di sini artinya bukan tempat tinggal tapi al-qutu, ya, makanan. War-rizqu, rizqi, wa ma yuhayya'u lidh-dhaifi, dan apa yang disiapkan untuk tamu.
Ini nuzulan artinya bisa tempat tinggal ataupun rizki, makanan. Jadi Allah siapkan, ya. Nggak usah bayar di surga, cukup dengan ke masjid, Allah siapkan nanti makanannya, rizkinya di sana. Dengan bagaimana? As-saminu, hadis yang ke-8 dari bab ini, anhu, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW bersabda, ya nisa'al muslimati, wahai perempuan muslim, ya, wahai muslimah, setelah ini, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Ya. Wahai muslimah, wahai para perempuan yang muslim, yang muslimah, ya, nisa'al muslimat, maksudnya para muslimah, janganlah seseorang jarah, artinya apa? Tetangga menghina tetangganya, ya. Walau firsana syatin, walaupun hanya sebuah firsana syatin. Qala al-Jauhari, Jauhari berkata, firsinu minal ba'iri kal hafir minad dabbah. Jadi firsin dari ba'ir, dari binatang ternak seperti binatang melata. Itu hafir, itu artinya apa? Hafir, kaki. Jadi jangan menghina walaupun dia cuma bisa ngasih kaki kambing, ya. Atau kaki sapi, jangan dihina. Kalian pernah makan kaki sapi? Gimana rasanya? Kawareh bahasa Mesir, dari sini sampai sini. Itu menghangatkan badan, ya. Baik kaki sapi ataupun kaki kambing apalagi. Jadi jangan dihina. Jangan menghina pemberian seseorang. Ya, ada yang bersedekah 2.000, itu dia mampunya, dia dikit banget sedekahnya, saya ini mampu nih, 100.000. Jangan dihina, ya, atau ngasih, nih permen buat kamu, masa permen, sedekahnya, ya. Kalau mau ngasih, yang gede dong, nasi uduk, lontong, ngasihnya permen, itu adalah sedekah. Jadi sedekah jangan kita melihat ukurannya. Ya, kalau memang mampunya seperti itu, ya nggak apa-apa, kecuali dia kaya, punya harta, iya. Tapi dia mampunya ngasih permen doang, permen juga sedekah. Ya, kan? Jangan dihina. Itu dari salah satu pintu kebaikan. At-tasi'u, hadis yang ke-9, anhu, dari Abu Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Jadi iman itu sekian 70 atau sekian 60. Bid' dalam bahasa Arab thalatha ila tis'ah, ya, 3 sampai 9, bisa 60, bisa 63, 64, 65. Jadi iman itu, taruhlah kita mengatakan 63 cabang atau 73 cabang. Ini ada 63 syu'bah qit'ah, ya, ada 63 cabang ataupun 73 cabang. Ada syak dari rawi di sini, tapi tidak masalah. Riwayat lain banyak yang menunjukkan ini adalah 60 sekian cabang. Fa afdaluha, yang paling mulia adalah qaulu la ilaha illallah, mengatakan la ilaha illallah. Yaitu yang paling tinggi, yaitu apa? Tauhid. La ilaha illallah. Yaitu iman yang paling tinggi adalah tauhid, cabangnya. Ya, makanya orang kalau masuk surga, dia harus punya tauhid dulu. Ya, sehari. Kalau orang dia mengatakan saya muslim tapi tidak punya tauhid, dalam arti menyekutukan Allah, ya, Sulaiman bisa nggak masuk surga? Sholat, tapi datang ke mbah, ya, saya mau kaya, datang ke dukun, ke sajenan, ke kuburan, minta sama kuburan, nggak bisa. Bagaimana dia masuk surga kalau dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, "Innallaha
la yaghfiru ay yushraka bihi, ya. Allah tidak akan mengampuni orang yang mensekutukannya dan mengampuni dosa selainnya bagi orang yang dikehendaki. Yang paling rendah wa adnaha imatatul adza 'anit tariqi, yaitu menyingkirkan yang membahayakan, adza yang melukai dari jalan, sudah dijelaskan tadi. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Jadi malu itu di mana? Di antara itu ada yang namanya malu. Kalau orang tidak punya malu, berarti dia tidak ada iman. Keluar jalanan pakai celana pendek, wah, pakai baju singlet, nggak ada malunya. Punya malu melakukan maksiat sama juga banyak. Kenapa koruptor korupsi terus bahkan terang-terangan? Karena nggak punya haya, imannya nggak ada, nggak kuat. Udah rasa malunya, mukanya udah tebal kayak tembok. Oh ya, lu kasih saya uang sekian untuk biaya kelancaran administrasi 100 ribu, 1 juta. Sama, tidak punya malu. Tidak punya malu melakukan maksiat ataupun membuka aurat ataupun melakukan hal-hal yang dosa. Ya. Takut malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masa kita menghafal Quran, ada yang ngajak ke bioskop, ayo ke bioskop aja gitu kan. Saya malu pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ya, jadi kalau rasa malu itu tidak ada dari manusia, maka yang terjadi adalah rusak. Ya, bahkan malu-maluin. Al-ashiru, yang ke-10, yang terakhir. Kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Anna Rasulullah anhu, dari Abu Hurairah, hadis-hadisnya dari Abu Hurairah semua, dari Rasulullah bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda 'alaihi al-'atash." Ya, ketika seorang laki-laki berjalan di satu jalanan yang ketika dia sangat haus. Dia jalan jauh, mungkin dari mana? Dari Jepara atau dari kota-kota yang jauh. Dari mana, Saudara? Dari Kebumen. Jalan. Taruh hidup di zaman kuno yang tidak ada mobil, tidak ada. Kebumen datang ke Depok, kehausan. Ya. Belum ada aqua, belum ada minuman-minuman botol atau minuman kemasan. Kemudian haus. Ketika dalam perjalanan ini situasinya di Arab ketika dulu ya, di mana ya seperti Ustaz bilang kering, nggak ada apa-apa. Ya, ketika kering begitu karena di Arab tidak ada airnya sedikit, ya. Makanya Rasul wudu dengan sedikit, salah satunya ya salah satu hikmahnya sedikit sekali. Dan air, karena memang air terbatas. Kalau kita kan dikencengin, kayak mandi aja wudu. Ya. Wudunya kayak mandi ya kan, banyak air kayak gitu kan. Ntar udah selesai ditambahin lagi. Dibasahin semua. Airnya kering. Ya, maka ketika dia berjalan, dia kehausan, dia mendapatkan sumur. Nah, ini jarang-jarang sumur. Dia lihat nih sumur, ini sumur. Ada airnya tapi sedikit, kira-kira seperti itu. Dalam. Maka dia turun. Ya. Ketika dia turun, ya nggak tahu bagaimana cara pakai tangga atau dia turun ataupun dia maksudnya pakai ember atau bagaimana. Ya, bisa juga pakai ember. Kemudian dia minum. Tapi di sini fanazala fiha, ini artinya dia yang turun ke dalam sumur ini. Tapi mungkin sumurnya tidak seperti sumur Indonesia ya. Mungkin ya pendek begitu. Kalau Indonesia masuk sumur ya nggak bisa balik lagi karena sumurnya dalam. Kemudian dia keluar, setelah dia minum, fa idza kalbun yalhathu, ya. Tiba-tiba di depannya ya, ketika dia keluar ada anjing yang sedang yalhath. Apa yalhath? Ya. Yalhath itu artinya mengeluarkan lidahnya. Karena anjing selalu mengeluarkan. Ada anjing yang diam? Gak ada ya. Dia mengeluarkan lidahnya. Kata Al-Quran dalam surah Al-A'raf apa? Intahmil
alaihi yalhas au tatruku yalhas. Ya udah, namanya anjing kamu bawa ataupun kamu biarkan, tetap aja dia yalhas. Ya. Enggak pernah dia gara-gara takut sama majikannya. Enggak, tetap yalhas. Dia mengeluarkan lidahnya. Yalhas. Ya, ya'kulu tsara minal 'atash, ya. Jadi anjing ini apa yang dilakukan? Memakan as-sara. Wa ma tahta as-sara. Sara artinya apa? Tanah. Jadi dia, ya, karena saking hausnya dia jilat-jilatin itu. Faqala ar-rajul, maka laki ini mengatakan, laqad balagha hadzal kalba min al-'atash mithlu alladhi kana qad balagha minni. Ya, artinya anjing ini sangat haus seperti bagaimana saya haus sebelumnya tadi. Sebelum saya minum, dia kira-kira sama, sangat haus. Fanazal al-bi'ra, maka laki-laki ini turun lagi ke dalam. Famala khuffahu ma'an, ya. Karena enggak ada ember, di sini jelaskan pakai sepatu. Ya. Sepatunya kan sampai atas begitu ya, masuk air. Tsumma amsaka bi fihi hatta raqiya, ya. Bagaimana tuh? Karena pakai sepatu. Ya. Digigit pakai mulutnya. Nah, dia naik ke atas. Gigit sepatunya sampai atas, fasaqal kalba, ya, ketika keluar dikasih ke anjingnya, faghafarallahu lah, fasyakarallahu lahu faghafarallahu lah. Allah bersyukur, ya, padanya dan Allah mengampuninya. Maka Allah mengampuninya. Ya, sahabat perasaan, ya Rasulullah, wa Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi la ajran, apakah kami mendapatkan pahala juga dalam hewan ternak, ya, dalam hewan maksudnya. Kalau faqala sallallahu berkata, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Ini bagus hadisnya, ya. Fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Kata Rasulullah, ya. Ya, tapi enggak disebutin nama di sini. Ya. Setiap, ya, hati yang basah itu ada pahala. Jadi kalau kita hatinya baik, walaupun itu kepada anjing, yang anjing itu kita tahu hukumnya bagaimana. Kalau kena jilatannya, kalau kita baik kepada hewan, ya, karena dia kehausan atau karena dia kelaparan, kita kasih, itu dapat pahala. Kita ngeliat kucing dia, kelaparan, kita kasih makan, anjing aja dapat pahala. Apalagi kucing, ya, itu hewan kesayangan Rasulullah SAW. Apalagi manusia, gitu. Allah ampuni dosanya. Fi riwayatil Bukhari fasyakarallahu faghfara lahu fadkhalahul jannah, ya. Sama dia bersyukur padanya, untuknya, ya. Diampuni dan dimasuki surga. Ya, dalam riwayat lain, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhu al-'atash idza ra'athu baghin baghay bani Israil fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu faghfira laha bihi. Ya. Ya, dalam riwayat lain bukan laki-laki tapi perempuan di sini. Jadi yang turun itu adalah perempuan. Ya. Ketika itu anjingnya muter-muter di di sumur, nggak bisa turun anjingnya kan, kehausan gitu. Kemudian dilihat oleh seorang baghyun, oleh seorang yang bahasa kita pekerja seks, perempuan yang nggak bagus, ya, perempuan yang suka berzina, yang menjual harga dirinya, dilihat nih dari Bani Israil, ya, karena lihat anjing ini muter-muter kehausan, yang dilakukan apa? Fanazat muqaha, dia lepas sepatunya, ya, kemudian dia ambil air, kemudian diberikan kepada anjing tersebut, maka Allah mengampuninya. Padahal dia pelaku dosa besar, ya, melakukan zina, tapi karena dia mempunyai hati dan dia mengamalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena anjing ini kehausan, dia kasih itu. Ya, dia copot sepatunya, dia turun ke bawah, dikasih air ini ke anjingnya, kemudian dia mati setelah dia ngasih anjingnya air. Allah ampuni. Nah, ini adalah pintu-pintu kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan dari jalan-jalan yang ada dari setiap persendian kita. Allah memberikan kita kebaikan dan sedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah di jalan amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah,